Hari ini kami akan merayakan ulang tahun istri saya tercinta yang ke-21 tahun. Loh, bukan merayakan, ini kemarin sudah dirayakan. Oh ya, dirayakan ya. Hmm, hari ini lebih ke kayak kasih pesan dan kesan aja lah ya. Hari ini lebih menyampaikan keinginan hati istri yang sudah lama yang ingin disampaikan. Rencana tambah anak ya. Sembarang. Tambah anak kamu yang ngurus. Aku yang hamil. Ya pokoknya semuanya kamu lah. Nah, Kalau tambah anak aku yang hamil. kok mau makan tangan mama sih? Ya, seorang tahun keberapa? 21 tahun. Basa-basi. Oh, 21 tahun ya. Astaga, kemarin aku pikir 22 tahun loh aku. Iya kan? Ini aku yang mau cepat tua kah atau gimana ya? Nah, 21 tahun terus gimana? Di Kalau usia yang 21 tahun ini bagaimana rasanya jadi ibu rumah tangga di usia yang sangat muda? Kalau menurut aku secara pribadi berat sih, berat. Tapi tetap harus aku syukuri gitu nah. Beratnya di mana? Beratnya itu banyak lah ya, banyak banyak pokoknya beratnya. Apalagi kalau dari segi mental sebenarnya aku udah siap, cuman ternyata untuk urus anak itu lebih 2 kali lipat kan sebelum-sebelumnya kan aku pernah jaga adik-adik gitu kan. Ya, Kayak merasa aku bisa kok urus anak gitu, tapi setelah aku punya anak ini bener-bener ternyata urus anak tuh kayak gitu ya gitu nah, nggak hanya sekedar untuk main terus kasih makan enggak, kayak pas dia lagi nangis atau dia lagi ngelonin dia waktu dia tidur, aduh kayaknya berat betul rasanya dan itu terasa banget. ya, Kadang kayak apa ya, kayak mengelola emosi. ya menguras emosi banget lah Menguras energi. ya. Jadi kalau misalnya ditanya kamu lebih capek kerja atau capek urus anak, aku lebih bilang capek urus anak. Pertanyaannya lagi, lebih memilih kerja atau urus anak? Kerja. Hmm. Pasti. Iya kan? Ke aku kerja. Ya. Tapi kembali lagi sih, kalau Terus? misalnya aku kerja, terus siapa yang ngurus anak aku gitu nah. Karena bagaimanapun aku aja sebagai ibunya aja kadang kalau marah sama dia aja kadang curi-curi cubit sedikit kayak gitu kan, ada rasa kasihan kan kalau aku sebagai ibunya. Tapi kalau orang lain yang ngurus anakku, pasti kalau misalnya dia dipukul atau dia diapa-apain kan orang nggak apa ya, nggak merasakan ada ikatan batin kan. Oh, Jadi kayak gitu. lebih kejam gitu loh. Jadi aku Ya, nggak ya. tega aja gitu. Untuk sekarang aku fokus sama satu anak aja dulu sih. Dia ini mau mimi nih, mau mimi. Nih mamam kue nih, Mau mimi. mamam kue aja kamu. Nih, Jangan mamam mimi kue. di tempat umum. Mamam Terus, sudah. terus kalau dulu sebelum menikah sama sekarang, maksudnya lebih pilih yang mana? Dulu atau yang saat ini? Enggak, bukan memilih ya, cuman bagaimana rasanya dulu. Yang dulu kan kamu belum menikah, sekarang udah nikah sudah punya anak juga. Bagaimana itu? Ya kalau ditanya kayak gitu, waktu dulu memang apa ya, kalau dibilang bebas terus dibilang kayak banyak waktu, juga lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Kalau sekarang ya kayak lebih banyak pikiran sih, banyak pikiran karena sekarang kan tanggung jawab sebagai orang tua tuh juga semakin besar loh ya. Iya. Nah, tapi di sisi lain aku juga punya suka duka. Maksudnya aku punya kesedihan tersendiri waktu aku masih muda sama sekarang setelah menikah. Waktu aku masih muda kan kayak aku pernah cerita sama kamu, kayak lebih rentan. Orang tuh sering mempermainkan aku gitu nah. Dan aku tuh nggak mau kayak gitu. Aku pokoknya intinya aku tuh butuh sosok laki-laki itu yang bisa ngelindungin aku gitu. Jadi setelah menikah sama kamu kan aku merasa kayak sudah ada pagar gitu lah ya. Sudah ada kayak ada yang bisa untuk melindungi aku lah. Ya bisa dibilang pengganti kakak laki-lakiku kah atau pengganti bapakku kah kayak gitulah. Iya. Kamu tahu sendiri kan kalau misalnya anak perempuan terus kan aku juga terlahir dari keluarga broken home kan kayak gimana gitu. Sedikit kesepian kan pasti ada aja yang manfaatin kita gitu. Iya, betul. Itu sih. Terus kalau seandainya sekarang kamu kan
sudah usia 21 ya. Hmm. 21. Ada enggak yang kamu merasakan perubahan yang signifikan dari setiap tahun pertambahan usiamu? Ada Yang kamu rasakan perubahan ya baik dalam fisik maupun mentalku gitu kan. ya fisik atau mental atau cara berpikirmu gitu. Ya banyak sih, Banyak. salah Salah satunya aja yang cara berpikir dari pandangan dulu sama yang sekarang. Sebelum menikah sama setelah sudah menikah, gimana pandangannya mengenai menikah lah khususnya. Kalau dulu kan kalau kita belum menikah kan kita selalu pikir kayaknya menikah tuh bahagia terus, kayaknya Ya. menikah tuh ya solusi dari semua kepusingan itulah ya. ya begitulah. Nah setelah kamu jalaninya itu bagaimana? Kira-kira itu terjawab tidak? Atau malah makin stres? Seperti itu. Kalau ditanya kayak sebenarnya sih setelah menikah tuh menurut aku makin berat sih. Tapi kembali lagi ya yang aku bilang pasti kayak ada minus plusnya gitu loh. Dari waktu masa aku masih sendiri sama aku sudah menikah gitu nah. Nah kalau menurut aku lagi yang lebihnya tuh kayak ke mentalku aja sih. Dulu juga aku tuh orangnya suka sedih. Nah sekarang juga begitu sebenarnya, masih suka sedih-sedih juga. Berarti tidak ada perubahan. Bukan gitu. Nanti tidak ada perubahan dong. Nggak, tapi sekarang aku kalau misalnya lagi sedih atau apa gitu kan, atau aku ini tuh aku lebih kayak ke introspeksi diri sih. Dulu juga aku introspeksi diri, cuman kalau sekarang lebih lagi introspeksi dirinya lebih gitu nah. Ya. Kayak apa sih yang salah gitu nah. Apa sih yang harus aku perbaiki gitu. Contoh aja nih ya, misalnya kita dua berantem. Ya memang sih ada beberapa hal yang menjengkelkan juga dari kamu gitu. Ya. Nah, tapi kan enggak, sebelum ke sana. Terus tadi jawab dulu yang ini, yang mana itu? Yang apa namanya, enak enggak nikah di pandangan pernikahan dulu sama sekarang tuh enak enggak? Maksudnya sama enggak gitu? Atau ternyata enggak sama? enggak Sama ya. Ternyata yang dihayal-hayalkan itu enggak terjadi ya. Iya. Karena kan gini, enggak dengar dulu. Enggak, aku tuh enggak merendahkan kamu ya. Tapi dulu aku pernah berpikir kayak gini, nanti kalau aku menikah, aku mau dapet suami tuh yang kaya raya. Bener loh, ya kalian netizen jangan bilang aku matre ya. Aku mau dapat laki-laki yang kaya raya gitu kan, supaya aku terpenuhi kebutuhannya. Karena aku ngelihat kehidupan orang tuh setelah menikah tuh kayak punya mobil, punya rumah, hidupnya ya tinggal di rumah aja kayak gitu kan. Terus Nah, tapi nggak tahu kenapa pas aku ketemu sama kamu, aku kayak berubah pikiran lagi gitu. Nah, ini bukan karena cinta loh ya, ini bukan karena cinta, tapi lebih ke karakter loh ya. Nah, aku ngelihat kamu tuh kayak ada sesuatu yang lain gitu. Nah, jadi itu yang buat aku tuh berpikir kayak gini, percuma aja kalau dia kaya, terus dia tuh nggak bisa nggak bisa jagain aku, nggak bisa bawa aku menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Nah, jadi aku tuh kayak kan harta tuh bisa dicari sama-sama gitu. Nah, bayangin loh, aku tuh usia muda masih SMA kan, aku udah pacaran sama kamu terus mau menikah setelah aku lulus SMA itu kan pikiran anak-anak yang masih remaja gitu lah bisa dibilang ya. iya. Tapi aku langsung kayak berpikir, kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Kayaknya aku butuh orang yang betul-betul bisa bawa aku hidup yang lebih baik sih. Karena apalagi aku nih orangnya masih labil gitu kan. Nah, makanya pas aku memutuskan mau menikah sama kamu, aku tahu kamu nggak punya apa-apa, aku selalu bilang sama kamu, udah nggak apa-apa kalau kamu nggak punya apa-apa, aku bisa aja temanin kamu, ya kan? Buktinya aja sekarang, aku tetap temanin kamu kan? Buat urus laundry itu aku juga tetap temanin kamu kan? Iya. Nah Oke. itulah. Jadi pilihan kamu bukan berarti laki-laki itu harus mapan-mapan dulu ya, bukan? Ya sebenarnya kamu sudah mapan karena kamu udah punya pekerjaan kan. Cuman bedanya kan kamu nggak kaya gitu. Kamu nggak punya aset. Kerja tapi nak kaya. Karena masa mudamu juga mungkin kamu nggak tahu nabung kali ya. Maksudnya kamu waktu muda tuh kerja keras juga sih kamu nih, cuman kayak nggak tahu uangmu tuh kamu kemanain gitu loh. Nah kamu merasa aku masih mau jalan-jalan nih gitu kali ya. Tapi setelah menikah pasti kamu juga ada perubahan kan? Iya.
Oke, selanjutnya. Duh, sayang. Aduh, sudah. Aduh. Suap bapak terus sampai habis lah kue itu. Sudah. Sudah nak, jangan. Nih. Habis di Angin. Nah, terus lagi ya. Kalau berarti laki-laki yang kamu mau itu berarti walaupun dia enggak kaya enggak masalah, yang penting dia baik, bisa membimbing kamu, bisa dukung kamu juga gitu ya. Iya. Lebih ke arah sana ya. Oke. Karena kebanyakan gini loh. Mm-mm. Kalau seandainya suamiku kaya, terus dia sendiri yang cari uang untukku, tapi dia ngatur-ngatur aku gitu, nah aku nggak punya kebebasan, aku nggak bisa kayak gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya aku dari dulu tuh, aku tuh penurut, tapi aku juga punya hak kebebasan sendiri gitu, nah. Jadi kalau ada orang yang ada keinginan lah ya. Ya, kalau ada orang yang membatasi aku tuh aku sedih gitu, nah aku mudah stres, mudah sedih gitu, nah. Karena aku sebelumnya juga ada pacar juga dulu kan. Tapi nggak suka gitu loh sama pacar yang suka protektif, apa gitu nggak suka. Ternyata laki-laki yang tepat itu kayak aku ya, Ya, yang kamu memberikan kebebasan. Ya, karena kamu dukung kan, segala sesuatu kamu dukung. Mendukung dan memberi kebebasan sebebas-bebasnya. Juga sebebas-bebas. Ya, cuman ya itu lagi sih sama kamu tuh, kamu cuek aja sih. Ya, kalau aku cuek, sudah aduh. Makanya aku kemarin waktu kamu kasih kejutan ulang tahun kayak gini, aku kaget aja gitu. Aduh, Astaga! udah biar aja lah. Udah jangan, no, kotor. Biar aja. Ya, aku cuek ya. Ya. Cuek aneh. Ya, kamu kalau aku nggak nangis-nangis, marah-marah, jungkir balik, kayak gitu, kamu nggak sadar tuh kalau misalnya aku tuh butuh perhatian kamu atau apa. Nggak sadar kamu. Pokoknya kalau aku ngesot-ngesot, barang di rumah tuh sudah habis dibakar. Rumah dibakar. Nggak sadar kamu kalau orang marah sama kamu. Iya, itu nggak sadar aja aku kalau dia marah. Cuman aku nih malas respon kalau orang marah. Capek. Makin jengkel aku karena kamu nggak respon aku. Capek aku ngerespon orang kalau marah, biar aja. Oke, sekarang aku lagi ya. Apanya? Aku sekarang yang nanya kamu lagi. Iya kan? Iya. Tanya lah. Aku mau nanya kamu selama 2 tahun pernikahan kita, terus aku juga udah kasih anak sama kamu, maksudnya kita udah punya anak, kayak apa perasaanmu sama aku? Pandanganmu sama aku ternyata. Perasaan sama pandangan lah ya. Iya. Oke, perasaanku sama kamu ya aku tetap. Aku sayang sama kamu. Perasaanku Makanya lihat mukanya lah. Nyungsep. karena perasaanku ya tetap mencintai kamu lah, tetap mengasihi kamu juga. Itu perasaan sejak kamu punya anak. Nah, sejak kita punya anak itu ya aku juga lebih banyak perhatian sama kalian berdua begitu kan. Aku lebih akhirnya semua kamu dua itu juga butuh perhatian dari aku gitu, nah jadi terbagi lah. Nah, kalau pandanganku setelah punya anak ini ya kamu ada perubahan juga karena kita sudah punya anak kan. Iya. Perubahannya gimana? Aku kan lebih kayak perubahan karakterku gitu loh. Apakah aku ada yang berubah? Kan dulu kayak gini contohnya. Kan dulu waktu kita masih pacaran kan kamu tuh orangnya romantis banget. Aku sakit kamu bawain obat jauh-jauh malam gitu misalnya. Namanya pacaran kan. Nah, sekarang kan kadang kan kamu kalau aku sakit, "Ayah, kamu nih makan sembarangan sih, makanya kamu sakit." Kayak gitu nah. Itu bentuk perhatian sekarang. Kalau sudah menikah itu bentuk perhatiannya beda loh. Kalau bentuk pacaran waktu kita pacaran itu, perhatiannya itu pasti yang seperti itu, yang pastinya kalau sakit dikasih obat, dikasih apa. Tapi kalau sudah menikah itu perhatiannya lain lagi. Itu pasti perhatiannya lebih kayak kasih nasihat, jadi itu teguran supaya jangan makan sembarangan, itu.
Karena kan duluan kalau pacaran itu kan nggak mungkin kita langsung negur orang kan kalau dia sakit, mungkin diputusin lah. Betul juga ya. Ini kan setelah sudah menikah kan kita pasti lebih, kamu nih makan sembarangan nih, berarti itu kurang minum air putih, Iya, kurang istirahat. kurang istirahat, kan pasti begitu kita ngomong. Bukan masalah kita kasih obat lagi, enggak ya lah, masa itu kan sudah habis. Masanya setelah sudah menikah tuh masanya kasih nasihat supaya lebih sehat. Ya, apa lagi pertanyaannya? Terus pesan kamu buat aku apa? Pesan gue buat kamu di usia yang 21 tahun ini, aku berharap kamu makin dewasa. Yang kedua, kamu lebih banyak bisa dukung aku dalam kegiatan, apalagi dalam usaha kita ini yang baru-baru ini kita buat nih ya. Paling enggak kamu bisa mendukung. Yang kedua, tentunya aku juga butuh supportmu, butuh kerjasamamu dalam kita mengurus semuanya, dalam kita punya keinginan-keinginan yang lainnya. Kita butuh kerjasama itu, karena kalau seandainya kita tidak kerjasama, sulit bagi kita untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, iklan dulu guys. Ketiga bersama. Oke. Tapi di sisi lain kadang aku tuh bersyukur juga sih menikah sama kamu. Karena meskipun kamu tuh, bukan aku nggak bilang kamu kerja keras ya, kamu kerja keras. Tapi ada sesuatu lagi yang lain dari kamu tuh. Kamu setiap berkata-kata sesuatu tuh pasti terjadi loh. Kadang aku tuh bingung loh. Aku ingat banget dulu waktu masih masa-masa kita dua, ya bisa dibilang sekarang juga masih proses hidup ya, masih proses menuju ke sana, menuju hidup yang lebih bagus. Tapi dulu kita dua kan pernah merasakan yang betul-betul sulit, betul gitu. Nah, yang bikin aku tuh nangis. Contohnya waktu kamu mau beli kulkas. Iya. Kayak apa dulu? Dulu kan waktu mau beli kulkas kan, aku tuh bilang, ini semua gara-gara kita deh, gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Kamu nggak pernah, kamu apa ya? Kamu nggak ada pekerjaan. Iya, nggak ada kerjaan. Nggak ada pekerjaan. Terus kita hidupnya cuma dari laundry aja kan. Aku mau beli kulkas, terus kapan kita bisa beli kulkas? Padahal kulkas harganya ya 1 jutaan, 2 juta, 3 juta mungkin ya. Kamu bilang sabar aja, sabar. Nanti dapat juga kita, nanti dapat juga. Gak tahu kenapa tiba-tiba dapat uang dadakan. Beberapa bulan kemudian. Iya, beberapa bulan kemudian. Itu ada prosesnya juga. Beberapa bulan itu nggak terjadi gitu aja. Ada bulan kemudian tiba-tiba uang warisan bapaknya cair gitu. Uang warisan bapaknya cair, kebelilah kulkas. Nah, habis itu Maksudnya begini, kalau prinsipku tuh apapun yang kelihatan, apapun yang maksudnya itu, ya pokoknya bisa dimiliki itu pasti bisa dimiliki juga oleh siapapun gitu. Nggak perlu kita tuh terlalu kerja keras untuk mendapatkan itu. Pasti itu kayak lebih ke berkat ya. iya, Tuhan. itu pasti ada gitu. Pasti bisa kalau kamu mencapai itu. Karena itu kan apa ya? Karena itu kan barang gitu loh. Barang itu ya mutlak pasti akan dimiliki oleh siapapun gitu. Jadi nggak usah terlalu dijadikan pusing kalau nggak punya ini, nggak punya itu. Karena pasti akan memiliki itu juga. Sebenarnya itu sih yang aku pikirkan. Tapi ya jauh dari sebelumnya ya aku selalu berpikir ya apapun itu ya pasti bisa dimiliki. Makanya terjadi kan. Contohnya aja sekarang lah ya, sekarang aku ulang tahun. Dulu waktu aku umur 20 tahun, aku bilang kayak gini sama kamu. Coba aja kalau aku ulang tahun tuh kamu kasih kejutan kah, kasih kue kah sama aku. Aku beneran kaget loh. Kamu bisa beli kue, terus kamu bisa booking hotel sama kita hari ini. Kayak, kamu dapat duit dari mana sih? Kayak gitu nah pertanyaanku. Ternyata apa yang pernah kamu bilang tuh terjadi juga gitu. Tenang aja, nanti ke depan kalau kamu ulang tahun aku kasih kamu yang lebih spesial lagi. Ternyata ini ya. Biasa ya. Kalau aku udah pernah merencanakan ini sih. Terjadi begitu aja. Ya itulah kehidupannya. Kehidupan Tuh misteri lah ya. Kehidupan tuh misteri. Yang jelas itu pesanku. Kehidupan itu memang misteri. Kita tidak boleh terlalu emosional, tidak boleh juga terlalu senang berlebihan tuh, jangan juga. Ya
lakukan apa yang harus kita lakukan aja, bekerja keras lah gitu loh, ya keras sesuai porsinya masing-masing, karena toh ujung-ujungnya dari setiap perjuangan kita itu kan juga semuanya kehendak Tuhan kan. Kalau terjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ya itu karena berkat Tuhan, kita memang harus lebih bersyukur lagi gitu. Kalau memang apa yang kita usahakan itu belum tercapai, belum terjadi, ya nggak apa-apa juga gitu loh, kita nggak usah terlalu kecewa gitu. Ya biasa-biasa aja lah, terima aja kemenangan dengan baik, terima juga kekalahan dengan baik, kemampuan kita gitu, supaya kita nggak terlalu kecewa berat. Itu aja. Oke deh, kayak gitu sekian lah podcast kita ya. Oke, sekian podcastnya. Semoga kesaksian kami dan cerita kami ini bisa memberkati kalian yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena di dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya yang pernikahan yang mulus. Seperti saya sama istri juga baru 2 tahun. Kami juga banyak-banyak lainnya. Nah, lainnya banyak ngelanturnya juga omongan. Tapi ya enggak apa-apa. Ya maksudnya segala sesuatu itu harus terjadi lah. Kalau menurut saya hal-hal dalam rumah tangga itu kelahi atau bagaimana itu harus terjadi. Tapi inti dari semuanya itu kita harus kembali lagi dasar kita menikah untuk apa. Itu aja. Kalau kami berdua dasar menikahnya ya karena kami ingin saling mengasihi dan saling mendukung yang lain. Yang kedua, kami menikah itu ya karena Tuhan juga sudah mempertemukan kami, tidak boleh berpisah lagi. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kelahi aja. Tapi ingat semuanya jangan egois dan jangan merasa benar. Karena itu juga yang saya praktekkan sama istri saya. Walaupun sebenarnya saya benar, tapi demi menjaga keselamatan rumah tangga, dah ngalah aja lah. Seperti itu, pokoknya maupun istri maupun suami ya banyak-banyak ngalah lah. Selamatkan rumah tangga kalian. Sah. Enggak juga. Kayak kita ini baru 2 tahun, cuman sudah sok-sok ngomong begini. Tapi enggak apa-apa, ini doa. Ini doa untuk aku sama dia supaya keluarga kami kuat menghadapi sesuatu. Saya tidak pernah berharap supaya kami itu baik-baik aja, enggak. Kalaupun sekalipun ada tantangan, saya pasti yakin bahwa saya dapat keluar dari sempat permasalahan itu. Karena saya yakin Tuhan juga menyertai saya. Terima kasih. Kamu? Udah. Nah itu dia ya. Dia termenung dengar omonganku. Gak bisa berkata-kata lagi kalau sudah dengar Bapak Natal Christian khotbah. Ya, apapun harus tetap dihadapi. Terima kasih. Bye-bye.